Ya, untuk sore hari ini rencana mau easy run. Ini jam setengah 5 lebih sedikit ya. Ini mau easy run di zona 2. Tapi zona 2 yang atas ya, 140 sampai 145. Ini sekalian juga saya mau menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari subscriber. Ya mungkin itu nanti juga penting juga untuk, sebenarnya nggak penting-penting banget sih. Ya pengen saya bahas aja sesuai dengan yang saya ketahui. Cuman disclaimer dulu ya, ini memang pemahaman saya. Kok jika ada sesuatu hal yang berbeda, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar, atau misalnya ada yang tambahannya kayak gitu ya. Dan saya juga bukan kampret ya, saya juga berlari rekreasional seperti teman-teman semuanya ya. Ini saya sedang pemanasan lari, tangannya pegel ya kalau megang kamera kayak gini ya. Kita mulai. Kita mulai mungkin kemungkinan ke arah GM ya nanti ya. Kita pakai standarnya zona 2, tapi bagian yang atas 140 sampai 145 ya, semoga nggak terlalu overpace. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa itu zona 2 ya? Jadi zona 2 itu lari berdasarkan dengan heart rate ya. Ini memang datanya itu adalah yang dipakai data objektif, bukan data subjektif. Jadi objektifnya itu adalah pakai detak jantung. Karena bagaimanapun untuk kita lari itu kan dengan kaki ya, tapi kan untuk mesinnya kan paru-paru sama jantung. Jadi zona 2 itu adalah zona dimana effortnya itu ringan, dan ini banyak manfaatnya sebenarnya ya. Yaitu adalah untuk meningkatkan kemampuan aerobik kita ya, gitu. Jadi zona 2 itu atau di easy run itu kalau disampaikan 80% dari latihan kita itu sebenarnya harusnya di zona 2. Jadi kayak gitu ya. Ya, semoga bisa difahami. Oh ya, ini saya pakai cadence-nya tuh 180 ya ini. Walaupun zona 2 sebenarnya ya, karena zona 2-nya itu udah mendekati zona 3, agak ngos-ngosan. Tadi kilometer pertama pace-nya itu 645. Pemanasan dulu. Cuma di jalan perumahan, terus habis itu ke UGM. Jadi manfaatnya kalau kita itu lari di zona 2, zona yang rendah itu, selain tadi itu ya, meningkatkan kapasitas aerobik, jadi menyebabkan kita itu
bisa lari lebih jauh kayak gitu kan, karena ringan ya. Ini berat saya sekarang 143, 142, 143. Ini masih zona 2 saya ya ini ya. Terus cara menghitung zona 2 bagaimana? Sebenarnya memang ada rumusnya ya, yaitu 220 dikurangi umur, terus nanti di zonakan zona 1 itu berapa persen sampai dengan zona 5. Cuman saya juga nggak hafal rumusnya ya, nanti akan saya tampilkan di layar terkait dengan zona 1 itu berapa persen, zona 2 berapa persen. Cuman kalau mau cepatnya ya pakai web aja yang sudah ada rumusnya kayak gitu ya. Yaitu di curp.pro itu nanti masukkan apa namanya itu, umur sama resting heart rate-nya ya. Mengapa kau harus pakai resting heart rate? Karena kalau umur itu masih general ya, bisa jadi itu tidak tidak akurat untuk diri kita zonanya itu. Tapi kalau kita masukkan satu variabel lagi, yaitu resting heart rate, insya Allah itu lebih akurat ya. Saya juga pakai itu dan akhirnya zona 2 saya itu 132 sampai 145. Kalau secara usia saya kan 34 ya. Nanti saya komparasikan ya, zona 2 tanpa resting heart rate sama dengan resting heart rate ya. Jadi gitu ya, daripada ngitung manual pakai apa namanya itu web saja. Ya, lanjut dulu kita ke arah Bukit. Rektorat lagi. Kalau biasanya malam masih ini sore. Kayaknya baru sudah ini banyak lagi foto-foto. Saya sudah dari sini tuh tahun berapa ya? 2014. Bentar sekali. Agak sedikit. Ya, kita ke jalan biasanya. Mungkin setelah ini mau saya bahas terkait dengan progresnya selama saya itu latihan zona 2 atau MAF training ya, kilometer 4 pace 649. Jadi gitu ya, biasanya butuh progres berapa lama sih saya zona 2. Ada yang tanya saya melaksanakan zona 2 itu progresnya berapa lama sampai dapat hasilnya. Sebenarnya saya itu latihan mulai zona 2 itu bulan Mei ya. Dan itu sebenarnya saat itu 5 kilo aja saya nggak bisa untuk lari dalam sekali lari itu ya tanpa berhenti. Nggak, terus saya ngulik-ngulik ya terkait dengan lari yang benar itu gimana.
walaupun nggak ada coach ya akhirnya dapat teori itu, baca-baca jurnal, jadi gitu. Itu bulan Mei, dan bulan Juli 2 bulan ya, 2 bulan nggak nyampe, sebulan lebih lah, sudah kelihatan saya bisa 5K tanpa berhenti pertama kali. Nah, sekarang ya jangan tanya ya, ini masih progres sebenarnya. Jadi gitu, sekarang pun masih ya progresnya kayak gini lah. Sekarang ya 10 kilo pace 6 itu tuh zona 2. Gitu ya, berarti ya sebenarnya kalau bisa dibilang setiap orang itu pasti progresnya beda-beda. Tapi saya pribadi 2 bulan nggak nyampe itu sudah kelihatan progresnya, gitu ya. Dan sekarang pun saya masih latihan zona 2 juga untuk easy run-nya. Jangan bilang ya maksudnya doang ngos-ngosan, nyatanya ini lihat aja HR saya itu 143, itu zona 2 saya. Ya, lanjut dulu. Udah lama saya nggak ada samping. Saya males ke Wissupan kalau untuk latihan, karena untuk jalannya tuh nggak nyaman, banyak lubangnya. Ya, habis ini ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama terkait dengan lari pagi sama lari malam. Ya. Saya tadi fokus lari dulu. Masih aman heart rate-nya, maksimal 145, 144. Turun lagi. Tek ulang. Jadi lari itu memang pada akhirnya tergantung dengan aktivitas kita ya. Kalau misalkan pagi itu tidak memungkinkan, ya memang pilihannya kalau nggak sore ya malam gitu. Jadi gitu ya, tergantung yang memungkinkan yang mana. Ya menurut saya lari pagi itu privilege, karena misalnya kayak saya itu jam 5 sudah harus aktivitas dengan santri gitu ya. Dan sebenarnya kalau jam 5 itu, kalau di Jogja ya sekarang itu udah lumayan terang, karena subuh aja jam 4 kurang, terbitnya itu jam 5 lebih 11. Jadi udah banyak orang beraktivitas, tapi manfaatnya memang banyak ya. Dan ini menurut saya privilege lari jam segitu tuh. Mengapa? Ya karena nggak banyak orang yang bisa melakukan itu. Dan sebenarnya jam segitu tuh udaranya masih segar, jarang ada polusi, jadi manfaatnya banyak lah. Jadi menurut saya malah nggak masalah jam segitu lari ya. Kilometer 7 pace 6:17. Satu kilo lagi kita pulang. Masih ada 1 pertanyaannya, bagaimana dengan lari malam ya. Kilometer 8 pace-nya 6:51. Kita keluar ya. Masih ada 1 pertanyaan,
masih kurang 2 km lagi. Ya, pertanyaan terakhir ya, ini ada ibu rumah tangga menganut MAF training, ya bagus lah, karena intensitasnya yang diperhatikan ya, bukannya sekedar kencang gitu. Kalau misalnya cuma malam hari bagaimana? Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi ya, sebisanya saja kalau itu, nggak usah sampai apa namanya itu ngoyo bahasanya itu. Cuman kalau misalkan ngejarnya itu di malam, sebenarnya saya pun beberapa kali sebenarnya ya di malam hari latihannya, cuman harus dibatasi ya. Yang pertama, nggak boleh itu yang intensitasnya tinggi. Yang kan misalnya apa, interval atau tempo, jangan yang easy run saja. Dan maksimal itu selesai adalah minimal maksimal ya 2 jam sebelum tidur gitu ya. Misalkan jam tidurnya jam 10 udah, berarti latihannya maksimal jam 8 harus sudah selesai. Jadi gitu ya, intinya sebenarnya olahraga di jam berapapun itu manfaatnya bagus, tapi jangan sampai mengganggu tidur, karena kalau kemalaman nanti kualitas tidurnya yang akan dipertaruhkan. Pegel. Lari sambil ngevlog di pegel. Ya, 90 meter lagi. Rata-ratanya berapa nih? 637. Puluh meter pas nyampe rumah. Ya, finish. Satu jam 6 menit 10 kilo 2 meter. Detak rata-rata 142, pace-nya 637, cadence-nya rata-rata 178, panjang langkahnya 84. Ya, sesuai dengan target ya. Pendinginan dulu. Alhamdulillah untuk sore hari ini udah selesai ya. Dapatnya 10 kilo 1 jam 6 menit. Pace-nya kalau di jam saya 637, tapi nggak tahu nanti di Strava. Biasanya ada potongan diskon kalau Strava itu. Nggak tahu lah ya nanti. Dan tadi itu penjelasan saya terkait dengan pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ini murni pendapat saya ya, dari literatur yang saya baca maupun di beberapa penjelasan quotes kayak gitu. Jika ada kesalahan, ya mohon maaf, bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Silahkan bisa disampaikan di kolom komentar yang menjadi koreksinya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya biar saya tahu tambah semangat bikin konten untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.